mulai aja. Oke. Baik, ini kita delete dulu ya. Oke, apa yang kita pengen coba hari ini adalah sebuah apa yang kita pengen coba hari ini adalah sebuah file atau program. Ini kita hapus dulu aja. Oke. Kita setting dulu di sini. Ini kita balikin dulu style CSS-nya, copy, ya. Ini nggak ada isinya ya, semua. Jadi programnya kita awalnya kosong semua gitu ya, nggak ada isinya sama sekali gitu kan. Yang pengen kita buat adalah yang seperti ini. Ini tadi saya ngajarin bilangan desimal. Oke. Yang pengen kita buat adalah tampilan website seperti ini, gitu ya. Ini gimana cara ngebuat website seperti ini supaya kita belajar sedikit step-step gitu ya tampilan. Tapi yang kalian lihat ini cuma sebuah tampilan website aja biasa ya tampilannya, tapi belum ada fungsionalnya ya. Jadi ini cuma tampilan website saja gitu ya sama tombol-tombolnya. Ini website-websitenya sama tombol-tombolnya aja. Kemudian ada search engine juga bisa dicari gitu ya. Dia kalau ini menuju ke halaman tertentu gitu ya. Cuma tampilannya hanya seperti ini. Gimana cara membuatnya? Nah, inilah yang kita belajar step by step cara pembuatannya. Yang pertama Anda harus lihat itu adalah kalau mau buat tampilan seperti ini, kita harus ngedesain berdasarkan menggunakan table gitu ya. Nah, ini tampilan CSS awal ini saya belum ada sama sekali gitu ya. Ini belum ada gambarnya sama sekali. Di desainnya juga belum ada gitu ya. Ini kebetulan saya udah bikin kopiannya. Yang pertama adalah kita ngedesain tampilannya, tampilan websitenya. Nah, ini adalah standar HTML itu kayak gini bentuknya. Kita copy aja dulu. Ini standar HTML, kita copy aja dulu. Ingat kalau HTML itu ada HTML pembuka, HTML penutup, ada body, ada header, ada head gitu ya. Kebetulan di sini saya tambahkan satu buah tag lagi yang namanya link gitu ya. Nah, ini dia digunakan untuk menggunakan atau memanggil file dari CSS-nya gitu ya. File dari CSS yang kita akan buat gitu ya. Jadi kita akan belajar sedikit CSS-nya tapi nggak semuanya mungkin. Jadi tujuannya adalah kalau di sini adalah saya memanggil sebuah file namanya stylesheet gitu ya. Nama filenya adalah style.css, lokasinya adalah bentuk teks yang namanya CSS gitu ya. Nah, ini portal.com, ini judul dari headernya, boleh diganti misalkan ya, ganti aja ya. CSS simple. Simple. CSS simple, nih saya ganti judulnya CSS simple. Ini pengaruhnya apa sih? Kalau Anda lihat di sini, ini kan tuh judulnya berubah jadi CSS simple. Tadinya judulnya adalah HTML, tapi desain HTML tapi saya berubah jadi CSS simple gitu ya. Ini cuma perubahan judul aja, gampang gitu ya. Seperti yang Anda lihat di sini, di portal ini ada 3 bagian. Ini secara garis besar ya. Kelihatan banget di sini ada 3 bagian. Kenapa saya sebut 3 bagian gitu ya, 3 bagian table. Ya, ini kita lihat dari warnanya aja. Ini warna biru, ini sepanjang ini warna biru kecuali bagian ini warnanya hitam gitu ya. Kemudian ini warnanya abu-abu, sebagian ini abu-abu, ini putih gitu ya, ini hitam gitu ya. Maka kalau dilihat dari tampilannya secara umum, kita harus membuat minimal 3 table. 3 table.
satu untuk yang warna biru, terus yang bagian bawah bodinya gitu ya, terus yang bagian bawah lagi yang disebut dengan footernya. Jadi bagian atasnya atau header, bagian kontennya, ini bagian konten, dan ini bagian footernya. Jadi yang pertama kali kita bikin sebuah table dulu. Nah, ini table dulu. Berarti di bodinya kita masukin nih, script table-nya di sini. Copy table-nya. Ini di body ya, kita hapus saja ini. Taruh sini body, table. Oke. Kalau sudah dibuat, kita save aja, gitu ya. Kita lihat tampilannya, hasilnya setelah kita tambahkan table. Nah, ini. Jadi dia akan membagi 3 bagian, gitu ya. Nah, kalau dilihat lagi dari tampilan yang paling gampang modifikasi adalah bagian bawah. Kenapa? Karena dia cuma ada teks dengan background warna hitam. Yang lain kan mesti ada tombol ini, ada tombol gitu kan, ada searching engine, kemudian warnanya juga beda gitu kan. Kalau yang bawah ini gampang nih. Yang paling gampang ini adalah bagian bawah atau bagian footer. Kalau di dalam pemrograman web kita sebutnya dengan footer. Nah, kalau nanti kalian main framework, biasanya footernya itu cuma dipanggil aja gitu ya. Kita include atau kita ambil footernya di bawah gitu ya. Kalau dia kalau Igniter, kalau dia PHP ya, pemrograman PHP, saya cuma panggil aja include file dari footernya gitu ya. Misalkan footernya desainnya lebih beda, lebih rumit. Saya tinggal tambahin aja include footer gitu ya. Footer.php, maka dia otomatis akan dipanggil gitu ya. Nah, ini yang desain bawahnya itu hanya berwarna hitam dengan teks warna putih. Mari kita coba buat. Desainnya ini kan baru tampilan table aja, kita buat desainnya. Gimana ini di sini udah saya buat desainnya. Jadi saya tambahin sebuah footer dengan nama tr sekian gitu ya. Copy. Saya taruh di scriptnya. Nah, ini footer. Di sini ya, boleh ya. Kita coba paste dulu. Nah. Oh, ini sama nih. Ini saya udah punya nama footernya nih. Ingat ini di sini saya udah punya nama footernya, jadi nggak harus tulis seperti itu. Tulisnya yang diganti, yang di copy bukan itunya gitu ya. Ini karena saya udah punya sebuah komen yang namanya footer. Jadi kalau udah ada komen footernya, berarti saya cuma perlu ininya aja nih, td-nya aja nih. Kita pakai td-nya aja, yang kita perluin td-nya aja. Jadi nggak harus di copy semua ya. Jadi kalau dalam pemrograman Anda harus lihat dulu ini td-nya aja apa ininya perlu di copy semua gitu ya. Nah, ini. td kelas footer copyright copy portal.com 2021 ya. 21. Kita save. Kalau di inian, nah ini udah langsung tuh. Portal.com.21 nih ya. Tapi sayangnya harusnya dia, oh sorry, ini dia tutup dulu. Di sini saya tambahkan style CSS. Nah, ini style CSS-nya harusnya nggak ada nih. Oh, ini udah ada ya. Style CSS yang di sini harusnya nggak ada nih. Kita delete dulu kali ya. Kita buka di Notepad++ dulu. Open with Sublime Text. Kita tarik dia sini aja deh. Ini CSS-nya harusnya nggak ada dia. Kita tutup dulu nih. File, open file. Nah, ini stylenya open. Nah, ini kita delete dulu nih CSS-nya. Supaya kalian tahu efeknya kalau nggak ada CSS dengan ada CSS gitu ya.
Nah, ini kalau kalian bisa lihat di sini, kalau saya hilangin, nah jadinya begini. Copyright portal.com 2021. Nah, sekarang kita baru tambahkan sintak CSS-nya. Apa aja yang ditambahin, gini ya. Di sini yang saya tambahkan adalah footer ya, body sama footer. Ini saya tambahin aja, ya, saya copy aja. Nanti saya jelasin satu persatu. Di CSS-nya saya tambahin gini. Oke. Yang perlu kalian ingat adalah kalau di CSS itu kita pemanggilannya menggunakan entah itu tag yang ada atau menggunakan file tertentu yang merujuk kepada bagian tertentu. Contohnya kalau di sini ya rata-rata sih memang menggunakan tag ya, Misalkan di sini ada body, ada td, ada input, ada list order, ada href gitu ya. Ini maksudnya adalah kalau nanti ada sebuah tag yang namanya body, ini body yang mana nih? Ini ya. Maka settingannya adalah jenis hurufnya adalah Verdata Arial, fontnya ukurannya 11 pixel dengan white-nya normal. Berarti dia bentuknya adalah font Verdata Arial dengan ukurannya 11 pixel dan tidak besar, tidak kecil gitu ya, normal ukurannya. Nah, apa aja yang di sini saya terjemahkan di sini adalah body, td, input, list order, dan href. Apa maksudnya? Maksudnya adalah semua settingan tag yang namanya body, table data, input, lia, itu akan jenis fontnya sama, ukuran fontnya sama, ketebalan fontnya sama. Berarti nanti yang ada di sini body, td, gitu ya. Kemudian input belum ada, kemudian list order juga belum ada. List order nggak ada, kemudian link juga belum ada, gitu ya. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah tolong semua tag yang namanya body, yang antara di dalamnya adalah body, kemudian td, input, list order, link, semua jenis hurufnya menggunakan Verdata Arial, ukurannya 11 pixel, dan ketebalannya normal. Ya. Otomatis semua yang ada di dalam body ini dan dalam td ini otomatis ikutin settingan yang ada di CSS ini. Yang kedua, di sini saya tulis td footer. Background-nya adalah 0. Color-nya adalah F. Maksudnya di sini, tolong nanti kelas yang namanya td footer, gitu ya. Ya, td footer itu background-nya dikasih background hitam. Color-nya artinya warna teksnya warna putih. Kemudian text alignment-nya posisinya berada pada center. Kemudian ukuran hurufnya adalah 10 pixel. Ya. Ini settingan yang dibuat. Di sini juga saya terjemahin ya. Ini ya. Nah, ini Anda harus ingat juga ini. Misalkan di sini ya. Ini ada tulisan td footer. Kenapa begini? Karena dia berada pada posisi td dan dia di kelasnya footer. Gitu ya. Itulah penanda. Kalau di CSS kita menggunakan kayak gini. td footer, td ini. Kenapa harus dijelaskan gitu ya. td footer dan lain sebagainya gitu ya. Karena ada kemungkinan dalam sebuah halaman website ada banyak tabel. Nah, yang kita set dengan menggunakan settingan td footer begini, maka otomatis settingan ini hanya berlaku untuk wilayah yang namanya kelas footer yang ada di dalam td. Gitu ya. Karena td-nya ada kemungkinan banyak nih. Yang ini juga td. Yang ini juga td, yang ini juga td, yang ini juga td, yang ini td. Tapi karena dia disebutkan spesifik, berarti dia hanya berlaku settingannya untuk bagian bawah sini, footer. Hasilnya apa? Kalau programnya dijalankan, ukurannya berada di lebih kecil, 10 pixel, kemudian dia berada pada posisi tengah dengan background warna hitam. Udah selesai, gitu ya. Kemudian kita mau bikin bagian sini nih, bagian tengahnya nih ya, bagian tengahnya ini
Kalau Anda lihat dia dibagi menjadi dua, ya. Ada bagian kiri, ada bagian kanan. Dan ini kalau lihat dari ininya, dia bagiannya yang kiri itu 1/5 dari 1/5, yang ini 4/5 gitu ya. Jadi kemungkinan ini 20%, ini 80%. Nah, kita mulai coba membagi bagian bawah ini, bagian tengah, menjadi dua bagian tabel. Ini scriptnya udah ada di sini. Kita bagi, nah ini. Anda juga harus lihat juga di sini, saya juga udah tandain gitu ya. Ini header, ini menu konten, ini footer gitu ya. Jadi memudahkan untuk pembacaan, penulisan. Nah, ini misalkan di sini di menu konten, menu dan konten, di bagian TD-nya saya mau bikin sebuah tabel lagi dengan ukuran demikian. Ya, saya tinggal copy aja sini. TD-nya ya, berarti ini bagian sini. Oh, tinggal bagian sini kita paste aja. Ya. Jadi saya buka tabel lagi. Jadi di sini ada tabel, di sini ada tabel lagi, boleh. Oke. Jangan khawatir, kita boleh nulis banyak-banyak tabel di sini. Tabel ini boleh. Jangan khawatir ya. Kalau tabel itu bisa banyak banget dibuat gitu ya. Di sini didefinisikan adalah lebarnya 100% dengan bordernya 1, sel padding dan sel paddingnya 2, 0, dan 2. Ukuran yang bagian tabel data bagian awal 20%, bagian yang kedua 80%. Gitu ya. Sekarang kita coba save, hasilnya apa? Tampilannya seperti ini. Nah, gitu ya. Dia cuma ngebagi doang bagian 2. Tadi kan kalau yang tadi kan belum dibagi, sekarang udah ada bagian 2. Lalu kontennya apa di bagian situ? Nah, ini kita setting sekarang. Di bagian tabu menu tersebut kita tambahkan lagi settingannya gitu ya, warnanya gitu ya. Kalau di sini kita belum kasih warna ya. Di sini belum ada warna, warnanya masih warna background aja. Warnanya putih semua ya. Putih background gitu ya. Cuma kita pengen kasih dia warna. Warna di bagian sini warnanya abu-abu, yang ini warnanya putih. Caranya gimana? Caranya adalah kita menambahkan sebuah kelas baru. Ya, di sini saya tulisnya menambahkan sebuah kelas yang namanya menu. Menu dan konten. Tulis aja di sini langsung. Sebuah kelas baru yang namanya menu, yang di bawah kelas baru yang namanya konten. Konten. Oke. Nah, ingat, kalau saya bikin sebuah kelas, maka otomatis ini harus ada di dalam style CSS-nya. Gitu ya. Style CSS-nya harus ada nih warna, ada kelas tersebut. Gitu ya. Makanya nanti di file CSS-nya ada modifikasi. Lihat, TD menu dan TD konten. Saya copy aja. Taruh di sini di CSS-nya. Penulisannya ingat, jangan sampai salah. Ini adalah sebuah tabel data dengan kelas menu. Berarti nanti tulisannya di CSS adalah td titik menu. Yang kedua, ini adalah sebuah tabel data dengan kelas yang namanya konten. Tulis juga di sini, td konten. Modifikasinya apa yang di sini yang saya buat? Yang pertama saya bikin yang bagian TD menunya background-nya agak sedikit abu-abu. Dengan vertical alignment atau posisi hurufnya berada pada bagian atas. Kemudian kalau yang di konten warnanya saya bikin putih. Ya, warnanya putih dengan vertical alignment-nya juga top, cuma teksnya justified, artinya rata kiri, rata kanan. Hasilnya apa? Kita lihat di sini. Hasilnya adalah kalau diginiin, ya ini nggak kelihatan ya. Karena yang di sini ini saya kasih warna putih juga. Jadi background tapi warnanya putih. Jadi yang kelihatan adalah yang ini aja. Warnanya berubah menjadi abu-abu. Lanjut kita. Udah dibagi, sekarang kita mau tambahkan konten yang lain ya. Kita udah tambahin bagiannya. Sekarang kita tambahin bagian atasnya.
headernya. Nah, ini kita mulai setting ke bagian ini atasnya nih. Ini yang ini udah di bawah udah, yang tengah sudah, yang atas nih bagian sini. Kita mau nyeting bagian sini. Ya. Lihat baik-baik di sini warnanya ada, kalau Anda perhatikan baik-baik, kemungkinan di sini ada 2 buah tabel lagi. Ada 2 buah row gitu ya, ada 2 buah tabel yang ada 2 buah baris gitu ya. Kemudian dia dibagi menjadi 2 kolom. Yang satu 80, yang satu 80, yang satu 20. Gitu ya. Nah, ini kan belum ada nih. Maka tinggal saya copy aja di sini. Di table data bagian header, saya tambahkan sebuah table. Nah, ini dia. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya kalau mau bikin sebuah website. Kadang-kadang kita untuk susunannya supaya rapi kita pakai table. Gitu ya. Nah, ini table header nih. Ini table data header. Kita copy paste dulu. Oke, benar. Ini benar, berarti di table data header itu saya bagi menjadi 2 bagian, gitu ya. Cuman yang bagian sampingnya itu saya tulis respon 2, terus yang bagian yang kanannya enggak. Respon itu maksudnya menggabungkan 2 buah row atau 2 buah baris. Tapi yang bagian depan aja. Sedangkan yang bagian kirinya enggak dibagi 2. Kalau kita lihat, kita save dulu aja. Hasilnya seperti apa? Ini hasilnya seperti ini. Tuh. Ya. Supaya ngikutin kayak gini. Ini portal, ini ada 1 baris, ada 2 baris. Supaya tampilannya seperti ini ya saya bikinnya gini. Ada 1 buah table dengan 1 respon di bagian depan. Ya. Dan kemudian yang di bagian belakang nggak direspon gitu ya. Jadi tampilannya seperti ini. Udah selesai seperti ini, sekarang kita kasih warnanya. Nah, ini belum ada warnanya ya. Di sini belum ada warna. Supaya ada warna, saya menggunakan metode CSS lagi. Di sini saya panggil ada beberapa kelas. Ada yang left header, ada yang right header. Oke, kita copy aja. Di programnya tinggal kasih aja nih. Ini ya. Ini kita tambahin left header. Ini right header. Right header. Kemudian di sini juga kita tambahin 1 buah lagi. Karena beda ya, beda right header sama ini. Ini juga nih, kita kasih warnanya, namanya apa nih? Bentar. Ya, lihat dulu, warnanya adalah menu header. Kenapa harus dibagi menjadi 3 seperti ini, Pak? Pertanyaannya kan gitu kan. Ini kenapa harus dijadiin 3, Pak? Karena yang Anda lihat desainnya di website itu masing-masing dari kolomnya berbeda desain. Coba lihat baik-baik. Ini masing-masing beda nih. Yang ini cuma sebuah teks aja dalam posisi tengah. Yang ini ada input teks sama tombol. Yang di bawah ini ada tombol. Kemudian warnanya mungkin sama kiri kanan gitu ya. Ini biru-biru, yang ini warnanya hitam gitu ya. Tapi kan perbedaannya yang berikutnya adalah posisinya. Yang ini semua rata kiri, yang ini center, teksnya ini rata kiri, yang ini rata kanan. Jadi akibatnya saya harus bikin 3 buah kelas lagi untuk mendefinisikan 3 buah tampilan ini. Gitu ya. Kalau udah didefinisikan kelasnya, di sini ada left header, right header, kemudian menu header, maka berarti di CSS-nya juga harus ada. Ya. Di CSS-nya juga harus ada menu header-nya. Nah, ini kita copy aja. Biar gampang kita copy. Taruh di sini. Jadi yang left header, kita lihat ya, yang left header atau yang di bagian sini nih, ya di bagian sini, ya, coba ya, biar gampang kita gini, bisa nggak ya?
Jadi yang left header itu saya setting nih, seperti ini. Background color-nya adalah biru. Yang ini nanti warnanya biru dengan ukuran hurufnya 17 pixel. Kemudian hurufnya tebal, kemudian warna hurufnya adalah hitam, putih ya, kalau F putih, kemudian dia berada pada bagian tengah, gitu ya, kemudian vertical alignment-nya juga ada di bagian tengah. Ya. Kemudian kalau yang background yang atas, yang ini namanya yang ini yang right header, CD right header, ya. Ini backgroundnya sama, yang bagian atas nih biru, kemudian alignment-nya kita bikin rata ke kanan, berarti nanti dia agak nempel di sini. Vertical alignment-nya middle. Kalau yang terakhir, kalau menu header itu background-nya diganti warnanya hitam, dengan warna tulisan teksnya adalah condong putih, gitu ya. Nah ini kalau kita save, udah di save, nah ini berubahnya kayak gini. Gitu ya. Jadi dia cuma ngubah warnanya ini jadi biru, teksnya belum ada ya, teksnya belum ada, tapi udah saya ada perintahnya di sini, 17 pixel, nanti warnanya bold dan lain sebagainya, gitu ya. Udah, sekarang kita mulai isi kontennya, Pertama, ini kalau kalian lihat sini, saya menambahkan sebuah kelas baru namanya kelas main. Ya. Kemudian bordernya saya bikin semuanya 0. Nah, kelas main ini adalah sebuah table main dengan border 1 pixel, gitu ya. Ini pengaruhnya apa sih? Coba kita lihat ya. Pertama kita edit dulu nih. Tampilannya kita edit dulu, table bordernya kita ganti 0. Semua table border diganti 0. Pengaruhnya apa kita bisa kelihatan di sini nanti ya. Ini ada juga border ganti 0. Ada lagi nggak? Nggak ada. Kita save dulu. Hasilnya apa? Hasilnya seperti ini, gitu ya. Hasilnya jadi tabelnya nggak ada garisnya, gitu kan? Nggak ada garis sama sekali. Tapi kelihatannya nggak enak ya. Kalau di kelilingnya nggak ada garis, nggak enak. Makanya saya tambahkan di bagian atas ini sebuah kelas baru, kelas sama dengan main, ya, kelas main. Di sini saya tambahin kelas main. Kalau saya save belum ada pengaruhnya. Nah, kita tambahin di sini di CSS-nya. Nah, copy aja biar cepat. Saya tambahin sebuah kelas main, isinya adalah ini. Kelas main itu saya tambahin sebuah script kayak gini. Table main bordernya 1 pixel. Solid warnanya hitam. Cenderung agak hitam ya, 93. Cenderung agak hitam ya. Kalau 0 hitam ya. Kalau 0 itu hitam, ini agak cenderung ke putih ya, putih hitam gitu ya. Agak cenderung hitam. Pokoknya warnanya agak sedikit dark gitu ya, karena angkanya lumayan tinggi. Ini kalau kalian lihat sini, nah ini bentuknya kan kayak gini nih, nggak ada pembatasnya gitu ya. Dengan adanya tampilan border main 1 pixel, maka otomatis dia akan sedikit berubah. Tampilannya jadi begini. Jadi ada kayak garisnya gitu ya. Ada garisnya, pemisahnya gitu di sini. Sekelilingnya. Gitu. Dah. Sekarang kita mulai isi kontennya. Konten bagian atas ini portal dan ini ya. Pertama kita mulai isi dari portal dulu. Ini kita tulis. Saya tulis aja kata portal.com. Di sini cuma tambahin portal.com aja. Tambahin aja di sini. Ini bagian mana? Ini harus ingat-ingat ya. Ini bagian header.
Kemudian dia adanya di border table, TD, nah ini live feeder nih. Tambahin aja sini. Portal.com. File save. Kalau dilihat hasilnya kayak gini. Oh, kok ini mepet Pak? Ya mepet ya karena websitenya dibikin agak kecil. Tapi kalau saya digedein gede, nah itu agak gede. Tadi agak kecil ya. Jadi portal.com. Cuma tulisan portal.com. Settingannya udah ada di sini live feeder nih. Live feeder udah ada tuh. Ukurannya 17. Kalau saya kecilin, mau kecilin bisa nih. Misalkan saya kecilin jadi 15 pixel. Ini otomatis akan berpengaruh ke sini. Tuh, lebih kecil lagi. Dan begitu seterusnya ya. Ukurannya ngikutin. Kalau misalkan ukurannya 12 pixel, misalkan 10 pixel. Nah, itu 10 pixel. Jadi settingan dari sini mempengaruhi tampilan. Kalau Anda perhatikan mempengaruhi tampilannya. Misalkan saya gedein ya. Misalkan saya bikin tadi 17 pixel. Misalkan saya bikin 30 lah ya. 30 pixel. Lihat baik-baik. Ini ya. Kenapa ini penting banget kalian lihat gitu ya. Nah, perhatikan baik-baik ya. Di sini hurufnya menjadi lebih besar. Kalaupun saya gedein, dia tetap lebih besar gitu ya. Nah, gede apa kecil? Nah, mau digedein atau dikecilin, maka hurufnya tetap 30 pixel. Ya. Kenapa? Karena saya setting di style CSS-nya adalah ukurannya 30 pixel. Kalau saya bikin 40 pixel, ya dia juga tetap akan gede, ukurannya 40 pixel. Mau gede apa kecil, ukurannya 40 pixel. Lihat pengaruhnya. Ya. Pengaruhnya. Nah, ini kelihatan. Kalau Anda lihat di sini, ini sebenarnya warnanya kan ada abu-abu sama putih gitu ya. Sebenarnya saya pengen bikin warna hitamnya sederet atau segaris dengan warna ini. Karena saya setting CSS-nya lebih besar, nah otomatis dia bergeser sesuai dengan tampilannya gitu ya. Jadi ini berpengaruh ya semua. Jadi kalau mau enaknya diukur dulu ukurannya supaya kalau nanti file halamannya besar atau kecil bisa sesuai gitu ya. Kalau dikecilin juga tetap bisa sesuai gitu ya. Misalkan yang paling realistis mungkin 12 kali ya. 12 pixel masih bisa dibuka di sama ya. Nah ini. Gitu ya. Ini jadi semua settingan ini berpengaruh kepada bagian ini. Lanjut kita. Ini settingan lain nggak pakai. Sekarang kita bikin sebuah set engine. Ya, set engine-nya namanya form. Gitu ya. Nah, ingat teman-teman, kalau kita mau bikin kayak gini, text box, kita harus punya tag form. Ya, di sini kalau mau bikin tombol pencari gitu ya, tombol atau input text, kita harus punya tag form. Akibatnya saya tinggal copy aja di sini. Kemudian saya udah copy, udah bikin programnya, tinggal di copy, ditaruh di bagian dia itu ada di right header. Ini kita lihat dulu di sini. Ini table, ini left header, ini right header. Nah ini bagian sini. Ada lihat dulu nih. Enter. Aduh. Nah, ini kalau dikecilin memang pengaruhnya agak sedikit ini ya. Nah ini lebih cantik kelihatan ya. Kalau di fullin kayak gini. Jadi saya pengen bikin sebuah input type text dengan name-nya keyword, value-nya sekian gitu ya. Kemudian input type sebuah tombol submit dengan nama search, value-nya search. Coba kita save dulu. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya bisa dilihat di sini. Terus, nah, tombolnya keluar. Ya. Tombolnya keluar. Cuma di sini ada settingan tambahan.
Shadingan tambahannya adalah saya tambahin inputnya bordernya sekian, warnanya ini. Saya tambahin input teks ini cuma buat supaya nanti ada garisnya aja, pembatas antara tampilan dari teks dengan yang lainnya. Nah, ini coba kalau kita lihat sini kan tidak terlalu kelihatan ya garis pembatasnya kalau diginiin. Nah, jadi agak sedikit rapi gitu ya. Kalau yang tadi nggak terlalu rapi, tapi kalau ini kita bikin agak sedikit rapi dengan adanya garis tambahan aja di sekeliling dari text box tersebut, gitu ya. Udah, di bagian atas sudah. Sekarang kita mau bikin tombol yang bagian sini, ya. Tombol bagian sini itu, ya itu cuma nambahin sebuah link aja. Ini linknya ya, saya tambahin link doang. Ya, kita coba ya. Tambahin link aja. Jadi di sini tinggal tambahin link aja nih. Dia ada di form, TD, TR. Nah ini nih, ini menu header nih. Ini kita paste, udah selesai. Nah, ini Anda perhatikan baik-baik. Di sini NSB itu maksudnya spasi. Ini spasi, ini spasi, ini spasi, ini spasi. Kemudian ini garis-garis ya, garis biasa untuk memisahkan antara tombol-tombol. Jadi membuat garisnya tetap manual ya. Ini kita bikin garisnya tetap manual. Coba kita jalankan. Hasilnya nanti bentuknya seperti ini. Nah, cuman di sini kelihatan warnanya, settingan warnanya menjadi biru. Kenapa warnanya jadi biru? Karena tadi saya udah setting warna di bagian depan teksnya, sorry, di bagian CSS-nya itu ada beberapa settingan warna yang warnanya fontnya jadi biru gitu ya. Mengikuti background-nya nih, background TD menu, background. Nah ini, ya ini pengaruh dari color-color ini ya, color gitu ya. Di bagian ini warnanya jadi biru semua gitu ya, karena ngikutin dari settingan dari table datanya, warnanya jadi biru. Warnanya sama nih, biru. Supaya warnanya nggak biru, kita harus menggunakan settingan tambahan. Apa settingan tambahannya? Di sini saya definisikan sebuah kelas baru, nih ya, namanya kelas menu. Berarti nanti di sini saya tambahkan lagi sebuah kelas menu. Penamaannya gimana? Nah ini, penamaannya tinggal tambahin aja begini. TD menu header, CD background, ini. Ini udah ada ya. Yang nggak ada ini. Kita copy aja nih. Karena kalau di CSS yang ini, TD menu headernya udah ada. Yang bawahnya belum ada. Ini cuma mengatur perubahan warna saja. Ya. Jadi dia cuma ngatur kalau dia diklik di mana, visited di mana, hover di mana, menu link di mana, visited di mana, hover di mana. Gitu ya. Oke. Jadi ini cuma mengatur perubahan warna. Cuman kalau di sini nggak terlalu kelihatan. Tapi yang pasti warna teksnya udah berubah. Ya, coba kita lihat warna teksnya seharusnya sudah berubah. Tadinya biru menjadi putih. Ya. Karena penambahan dari settingan ini. Tombol semua ya. Ya, colornya kan udah ditentuin ini, warnanya ini, warnanya ini, warnanya ini sama nih ya. Warnanya putih semua gitu ya. Kalau ini saya ganti, misalkan jadinya apa ya? Misalkan jadi 0 ya. Misalkan jadi 666. Ya. Kalau jadi 66 gimana nih? Kita coba ya. Tuh, dia berubah tuh. Ini tergantung ya. Kalau saya jadi 666 warnanya berubah tuh. Nah, ini tergantung.
perubahan warna aja sih. Kalau diklik di hover gimana, kalau diklik gimana. Nah, ini cuma perubahan warna aja, permainan perubahan warna aja. Ya. Udah jadi bagian atas, tinggal bagian tengah kontennya. Kontennya apa aja? Kalau di sini kita lihat di sini ada sebuah link juga, ya, link juga di sini gitu kan. Nah, link ini tentu harus kita definisikan. Caranya gimana? Ya sama kayak yang tadi di awal. Kalau dia link, kita tambahin aja. Kebetulan di sini saya pakai unother list, jadi nggak pakai ada tambah kutip ya, tanda kutip di sini. Nah, ini cara naruhnya di mana? Nah, ini mudahnya adalah lihatnya gini aja nih, menu konten. Nah, ini ada menu konten, ada TD. Nah, ini ada 20%, jadi kemungkinan ini yang bisa kita masukkan. Tambahin di sini. Order list adalah ini, gitu ya. Ini udah disetting nih. Registration. Nah, ini warnanya juga udah nih, di setting. Settingnya dari mana? Settingnya udah kelihatan dari sini. Kita set dulu nih. Ini ahref linknya sekian gitu ya. Ahref linknya sekian gitu kan. Nah, ini sini udah ada nih. Ahref linknya gini. Handover decorationnya gini gitu ya. Kalau misalkan saya ganti gitu ya. 999. 5555. Gitu ya. Misalkan begini. Pengaruhnya apa? Nah, ini. UL itu unorder list, kemudian listnya adalah urutan dari list. Nah, masing-masing list ini kebetulan saya bikin adalah sebuah link. Yang pertama ke registration, education, dan job gitu ya. Kalau dia link harus ada link pembuka, ada link penutup. Kalau list order, dia juga harus ada list order. Kalau unorder list juga harus ada unorder list. Gitu ya. Coba kita jalankan programnya, udah di save. Jebret, nah itu dia. Ya, yang ini berubah warnanya. Jadi harus diperhatikan ini ada perbedaan warna ya. Ini ada perbedaan warna. Yang ini beda lagi warnanya. Warnanya agak sedikit ini ya. Coba kalau kita kasih warnanya di sini jangan 5 ya. Mungkin 2 ya. Nah, coba ya. Atau jangan deh. Kita tulis aja warnanya red aja deh. FF. Ini 0 semua. Jadi warnanya adalah red. Saya pengennya warnanya red. Warna merah. Kalau dia jadi link, warnanya merah. Coba kalau kita lihat, di refresh, tuh warnanya jadi merah. Kalau ini karena warna kombinasi, jadi warnanya begini. Kenapa warna ini dua-duanya beda? Ya, pasti kan jadi pertanyaan, ini kan warnanya merah, Pak. Yang ini kok warnanya kok beda ya dengan ini, padahal settingan di CSS-nya apa sama gitu ya. Karena sebenarnya settingan CSS-nya ada sedikit tambahan gitu ya. Di sini untuk semua link ya, untuk semua link dalam website nanti warnanya adalah seperti ini. Dan over warnanya merah. Tapi khusus untuk link di menu link, nah, kenapa di sini menu link? Khusus menu link warnanya akan kayak gini. Itu kenapa di sini? Ya ini adalah menu link yang di atas ini. Kenapa dia larinya jadi linknya seperti itu adalah karena dia menu link, karena dia di kelas menu. Jadi yang akibatnya karena dia berada di kelas menu, jadi dia ngikutin settingan yang di bawah sini. Gimana kalau warnanya merah juga Pak? Ya diganti aja, yang hovernya diganti aja jadi 00, 00. Ini warnanya juga merah, sama aja. Kalau saya ambil masukin ke sini ya otomatis warna jadi merah. Oh, warnanya green ya. Sorry, kalau merah dia harusnya di depan. Ini warnanya green jadinya. Kalau di tengah ini jadinya green. Atau harusnya di sini nih, warnanya gini nih. FF 00. Nah ini jadi merah nih. Jadi kalau di website itu kalian harus ingat aja urutannya, warnanya di depan di bagian 2 di depan itu adalah warna merah,
Jadi warna merah. Jadi tergantung ya, kalian mau rubah. Nah ini warnanya juga warna merah gitu ya. Kalau warnanya pengen green ya tinggal diganti aja. FF-nya jadi di tengah. No. Jadi kalau perubahan warna gampang ya kalau permainan. Tuh. Jadi warna hijau. Jadi tergantung ya, desainnya mau bagaimana. Desainnya mau gimana tinggal kalian lihat aja sendiri. Udah diisi bagian sini. Nah, sekarang kita mau ngisi bagian tengah sini. Bagian kontennya. Nah, ini bagian kontennya isinya gimana? Di sini di konten, saya menambahkan sebuah image. Ya, image. Nah, tinggal saya copy aja. Copy. Dia ada di bagian PD White setelah konten ya. Oke. Ini oh, ada yang masuk sebentar, saya accept dulu ada yang mau masuk. Di sini di konten. Ini konten, menu konten. Nah, ini 20. Nah, ini di sini nih. Dia adanya di sini nih. Nah, di sini kan. Nah, ntar kita tap, kita paste. Nah, ini. Ya, saya meminta memanggil nulis sebuah apa? Sebuah teks, sebuah gambar. Saya manggil sebuah gambar dengan alignmentnya posisi kiri, berarti gambarnya berada di dekat sebelah kiri. Kemudian vertical space-nya dia kasih spasi atau baris gitu ya. Vertical space itu batasan ke vertikalnya 10 pixel gitu ya. Kemudian di sini ada Asus P2 dan lain sebagainya. Nah, ini cuma teks saja. Ini cuma sebuah teks aja gitu ya. Ini di baris baru ditulislah teksnya. Hasilnya apa? Hasilnya tampilannya seperti ini. Tuh, gitu ya. Ya, hasilnya seperti ini. Sama nggak sama yang tadi? Belum sama. Kenapa? Karena ukuran dari gambarnya itu lebih besar. Supaya gambarnya lebih kecil, kita harus modifikasi di bagian sini. Kita tambahin aja nih. Kita copy aja ini. Kita paste di sini. White-nya saya ganti. Mungkin sekitar berapa ya? 20 pixel ya. Coba ya, 20 pixel. White-nya 20 pixel kecil kayaknya ya. 30 pixel kayaknya ya. 40 deh. 40 pixel. Jadi di sini saya perintahkan adalah image-nya adalah gambar ini. Vertical alignment-nya left, vertical space-nya 10 pixel, dan white-nya 40 pixel gambarnya. Kita save dulu. Pengaruhnya apa? Nah, ini biasanya gambar jadi kecil. Nah, ini deh. Kalau 40 kecil ya. Mungkin 100 kayaknya ya. Paling enak 100 kali. 100 pixel. Save. Oh, kegedean ya. 100 kegedean ya. Vertical. Oh, ini vertical space-nya. Sorry. Ininya nih harusnya. Nah, jadinya gambarnya kayak gini. Jadi gambarnya agak sedikit ini, cuma dia dikasih jarak 10 pixel ya. Jarak pixelnya ke kiri itu ada 10 pixel. Jadi dia gambarnya ada jarak 10 pixel dengan huruf teksnya tersebut. Gitu ya. Udah. Cuma di bagian sini saya juga mau tambahkan yang namanya tombol. Di sini kan ada nih tombol. Ada tombol beberapa tombol tambahan. Sekarang kita tambahkan tombol. Tombolnya ada di mana? Ada di sini. Nah, di tombol ini sebenarnya saya tambahin table. Ya. Ingat ya, kita boleh nambahin banyak table gitu ya. Mau tabelnya sebanyak apapun boleh di dalam sebuah website. Tujuannya adalah supaya tampilannya lebih rapi aja. Gitu ya. Kalau table itu tujuannya supaya tampilannya lebih rapi. Nah, ini di sini saya tambahin sebuah table di sini. Oh, sorry. Ini jangan di sini, kita taruh di sini aja. Nah, coba ya. Dah.
Ini ada sebuah tabel di sini. Ya, jadi ada sebuah tabel. Tabel ini ada di dalam setelah bagian ini. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Hasilnya pasti lebih bagus lagi. Nah, ada yang harus yang kalian ingat, ini udah jadi nih semua. Jadi tampilannya sederhana ya. Sebuah tampilan website yang ada tampilannya, yang tadinya dari tahapannya, saya cuma ngedesain warna, ukuran huruf, kemudian jenis linknya gitu ya. Nah, ini jadilah tampilan websitenya gitu ya. Ini adalah sebuah bentuk tampilan website sederhana gitu ya, dengan menggunakan desain CSS. Dan ada banyak lagi gitu ya tampilan-tampilan website dengan teknik seperti ini gitu ya. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah kalau misalkan kita pengen lihat pengaruhnya kalau nggak ada CSS-nya gitu ya. Kalau misalkan CSS-nya nggak ada gitu ya, kita coba ya. Ini di sini kan ada sebuah link, sebuah website gitu ya. Kalau linknya saya hapus gini ya, saya hapus aja udah. Nggak ada tampilan CSS gitu ya. Nah, apa akibatnya kalau sebuah website nggak ada tampilan CSS-nya? Nah, ini sebenarnya jalan semua, cuma ya tampilannya jadi begini gitu ya. Nah, ini adalah standar dari tampilan sebuah halaman website. Jadi dia pakai standarnya aja gitu ya. Gitu ya. Caranya ya tampilannya ya ada, jalan semua gitu ya. Tapi kalau kita pakai desain CSS jauh lebih rapi gitu ya. Bandingkan kalau saya pakai yang bidang pakai CSS-nya, tampilan website jadi terlihat lebih menarik gitu ya. Nah, itu manfaat CSS ya. Intinya sih CSS semua fungsinya tetap jalan, umumnya jalan. Tombolnya jalan, semua jalan. Cuma kalau nggak ada CSS, nggak ada settingan CSS atau tampilan atau desainnya, jadi tampilannya agak sedikit kaku gitu ya, kaku. Semuanya jalan. Jadi inilah sebuah contoh pembuatan tampilan website dengan menggabungkan program HTML dengan program CSS. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau nanya? Cuma kalau kalian meletakkan ini harus hati-hati ya. Misalkan ya, misalkan kalau misalkan saya salah taruh nih, ya. Misalnya saya taruh nih, saya ini TD-nya saya hapus gitu ya. Tabel ini misalkan saya hapus gitu ya. Saya X gitu ya. Kemudian misalkan saya taruh di sini gitu ya. Ini saya iseng-iseng naruh ya. Saya kasih sini. Hasilnya akan berpengaruh kepada tampilan website. Coba Anda lihat baik-baik. Ini jadi pengaruh. Nah, pengaruhnya banyak kan? Jadi ininya juga hilang, ininya juga hilang gitu ya. Pengaruhnya banyak. Kenapa demikian? Karena saya salah menaruh letak dari dokumen tersebut gitu ya. Kenapa ininya hilang? Karena dia table dari row-nya itu digeser ke bawah. Akibatnya settingan dari bawah ini copyrightportal.com-nya juga berpengaruh gitu ya. Nah, karena dia bergeser ke bawah. Tadinya kan tabelnya kan cuma ada 3. Sekarang kalau Anda lihat 1, 2, 3 gitu ya. Sementara yang ini yang keempat nggak didefinisikan, dia berada di luar. Jadi tabelnya itu ke bawah, kegeser ke bawah gitu ya otomatis. Tampilnya kan tadi ada 3 tabel inti dari core-nya. Ini juga Anda harus hati-hati. Kalau salah naruh, akibatnya tampilannya berubah secara drastis. Nah, ini saya balikin lagi. Tampilnya balik lagi normal. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi ini adalah salah satu bentuk tampilan website aja ya, sebuah
cara mendefinisikan CSS gitu ya. Ini pemrograman CSS gitu ya, simple CSS, saya nyebutnya sebagai simple CSS. Kenapa? Karena memang yang saya bahas itu baru kecil banget gitu, bagian kecil. Dan Anda kalau iseng-iseng buka sebuah website gitu ya, cari file CSS-nya gitu ya, biasanya panjang banget tuh filenya, mungkin ada beberapa baris. Sedangkan yang di saya ini barisnya sangat pendek gitu ya, cuma segini doang. Karena saya cuma nyeting dari footernya, desain footer, desain menu, desain konten, kemudian live header, menu header, dan lain sebagainya. Ini tergantung ya. Penamaan juga bebas ya. Penamaan nggak harus right header. Apakah penamaan di header itu harus header dan lain sebagainya? Nggak juga ya. Tergantung ya, tergantung kalian. Kalian bisa aja ganti namanya. Misalkan ini dari header diganti jadi apa gitu ya. Misalkan mana? Misalkan di sini ini ada header ya. Oke. Nah ini misalkan ya, misalkan saya ganti live headernya. Saya ganti jadi apa ya? Misalkan 4KA11 ya, 4KA11. Misalkan saya ganti 4K11 gitu ya. Live header. Tinggal saya ganti aja di live headernya jadi ini. 4KA11. Oke. Satu yang harus Anda ingat gitu ya. Kalau penamaan itu tidak boleh pertama kali menggunakan angka ya. Dia penamaannya harus menggunakan huruf gitu ya. Misalkan KA 11. Jadi kalau di kelas ini harus penamaannya harus menggunakan huruf dulu. KA 11. Pengaruhnya nggak ada kayaknya. Tetap sama hasilnya. Ya. Yang penting nama dari sebuah file CSS itu dia harus diawali dengan huruf. Nggak boleh menggunakan angka. Jadi penamaan ini bebas. Penamaannya bebas. Jadi penamaan dari kelas-kelasnya itu bebas. Mau kalian mau namain apa. Cuma kalau yang tadi saya pakai gitu ya, misalkan left header, high header ini kan cuma penamaan yang umumnya dipakai. Ya. Jadi penamaan yang umumnya dipakai untuk pemrograman. Jadi kalau yang namanya header itu maksudnya adalah bagian atas. Ini kita sebut dengan bagian header gitu ya. Kemudian kalau footer bagian bawah. Dan biasanya kalau dalam pemrograman PHP, header dan footernya nggak berubah ya. Jadi di selama tampilan gitu ya, selama website itu jalan gitu ya, header dan footernya itu pasti tampilannya itu aja gitu kan. Yang berubah itu cuma bagian tengahnya aja, konten bagian ini. Jadi biasanya kalau di pemrograman PHP ini nanti diganti nih, ya kita taruh di dalam satu file gitu ya, namanya header.php. Kalau yang bawah kita jadi footer.php. Terus kalau navigation bar kita ganti juga jadi navbar.php. Nah nanti tinggal supaya jalan semua programnya ya kita tinggal panggil include header, include navbar, include footer. Itu kalau di pemrograman PHP. Jadi gampang ya. Jadi kita kadang-kadang ini kalau ini kan sebuah tampilan halaman web yang memang dijadiin satu gitu ya, panjang. Bukan? Scriptnya panjang sampai 178 halaman HTML-nya gitu kan. Nah, bahkan kalau di script-script yang lain ya udah dipisahin lagi gitu. Misalkan header, ya header aja di bagian header. Misalkan bagian header ini di copy nih. Yang kalau yang saya lihat tuh biasanya gini nih. Di sininya di headernya tinggal di delete aja udah. Ini bagian header nih, misalkan header nih ya. Nah ini header nih, daerah sini nih, tinggal di copy aja nih sampai halaman konten. Nah, ya. Ini misalkan di delete tinggal dipanggil include header.php. Nah otomatis di pemrograman PHP dia akan manggil sebuah file yang namanya header yang isinya ya kayak gini. Gitu ya. Itu kalau di PHP. Nah, ini kalau ini kan desain CSS kita belum belajar ke PHP-nya gitu ya. Jadi kalau di PHP itu biasanya halamannya dibagi-bagi. Ini yang bagian atas, di bagian. Kenapa dibagi-bagi? Supaya sintaknya nggak panjang, gitu ya.
supaya sintaksnya nggak panjang. Karena kalau di ini kan baru sedikit gitu ya, kemungkinan halaman ada gambar slideshow dan lain sebagainya, nah, itu sintaksnya jadi lebih panjang gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau nanya?